Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mempelajari topik yang lanjutan dari materi pekan lalu, yaitu uninformed search. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang informed search atau pencarian heuristik. Materi ini masih masuk dalam subtema masalah ruang keadaan dan pencarian. Oke. Jadi yang akan kita bahas untuk materi kali ini yaitu definisi tentang pencarian heuristik itu sendiri atau informed search, kemudian metode-metode yang termasuk dalam pencarian heuristik, yaitu generate and test, kemudian hill climbing, dan yang terakhir adalah best first search. Metode-metode ini nanti akan diuraikan algoritma dan contoh kasusnya. Baik, ini adalah perbedaan yang paling mendasar antara metode uninformed search dan informed search itu sendiri. Jadi kalau pekan lalu kita bahas tentang uninformed search, ini merupakan metode pencarian yang dalam pengambilan keputusannya itu hanya mengacu pada struktur dari pohon. Jadi kalau misal kita pakai BFS atau breadth first search, itu nanti struktur pohonnya adalah dari kiri ke kanan secara melebar. Nah, adapun kalau misal kita pakai DFS atau depth first search, itu nanti kita akan menggunakan struktur pohon yang secara vertikal, jadi dari atas ke level bawah. Nah, kedua metode ini yang termasuk uninformed search ini pengambilan keputusannya hanya berdasarkan struktur pohon dan tidak melihat keadaan dari node di pohon itu, sehingga tidak ada informasi mengenai perkiraan biaya ataupun jarak dari initial state ke goal state-nya. Jadi untuk uninformed search yang pekan lalu yang dibahas, itu dianggapnya bahwa setiap langkah yang kita ambil, yang kita putuskan itu adalah semuanya baik. Nah, dibandingkan dengan yang akan kita bahas kali ini, yaitu informed search atau pencarian heuristik, perbedaannya adalah di sini dalam metode ini untuk mengambil keputusan itu dipertimbangkan keadaan pada tiap node-nya. Nah, nanti akan ada cara yang digunakan dalam pertimbangan tersebut. Jadi kita memperkirakan biaya atau jarak dari current state ke goal state yang kita tuju. Sehingga nanti biaya-biaya ini atau cost-nya ataupun waktunya nanti akan dipakai untuk menentukan kita akan melalui lintasan yang mana, kita akan melalui node yang mana dalam sebuah pohon keputusan seperti itu. Jadi perbedaannya ketika uninformed search itu tidak ada informasi awal pada saat kita mau menuju sebuah lintasan seperti itu. Sedangkan kalau di informed search, di situ kita akan menggunakan informasi yang bisa berupa jarak, biaya, ataupun waktu sebelum menentukan kita akan memilih node A ataupun node B seperti itu. Nah, ini alasan lebih lanjut kenapa kita perlu mempelajari informed search itu sendiri atau pencarian heuristik. Jadi alasan yang paling utama adalah karena metode pencarian sebelumnya itu pencarian buta atau blind atau uninformed search ini tidak bisa diterapkan untuk masalah yang besar. Nah, karena setiap masalah yang besar nanti butuh waktu yang cukup lama kalau misalnya kita menggunakan uninformed search, sehingga besar memori yang diperlukan juga semakin besar seperti itu. Jadi karena adanya kasus-kasus yang besar, masalah yang besar yang tidak sesuai jika kita menggunakan pencarian uninformed search, maka digunakanlah pencarian heuristik atau informed search ini. Nah, ini adalah contoh ilustrasi yang menggambarkan bagaimana peningkatan. Jadi semakin besar masalah yang akan diselesaikan, maka semakin besar memori yang dibutuhkan dan begitu juga waktunya nanti akan semakin lama. Di sini diberikan contoh untuk metode BFS, di mana nanti kita akan membangkitkan semua simpul berdasarkan urutan levelnya. Misal satu kasus untuk level kedalamannya itu 2. Nah, misal jumlah node-nya adalah 1100, maka dibutuhkan waktu sekitar 0,11 detik misalnya, dan memori yang dibutuhkan adalah 1 MB, 1 MB. Nah, ketika level yang 2 ini kita tingkatkan misal jadi 8, nah ternyata ada peningkatan node yang cukup signifikan dari 1100 meningkat menjadi 10 pangkat 9. Begitupun dengan waktunya yang awalnya adalah 0,11 detik,
itu meningkat menjadi 31 jam. Dan bisa dilihat juga untuk memorinya dari yang tadinya 1 MB itu berubah menjadi 1 TB. Ini untuk 8 level kedalaman pohonnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ditingkatkan lagi menjadi 14 level kedalaman pohon tersebut? Nah, ternyata notesnya bisa meningkat menjadi 10 pangkat 15. Dan lihat untuk waktunya itu sudah semakin meningkat dan cukup lama, itu sekitar 3.500 tahun, dan memori yang dibutuhkan sudah sebesar 1 exabyte. Nah, jadi untuk masalah yang besar seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan uninformed search, sehingga kita akan mempelajari metode yang merupakan perbaikan dari uninformed search, yaitu informed search atau pencarian heuristik. Nah, pencarian heuristik itu sendiri, uraian singkatnya bahwa dengan adanya metode ini nanti diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang cukup besar. Nah, metode ini disebut dengan metode heuristik atau pencarian heuristik karena dalam proses pencariannya menggunakan suatu fungsi perhitungan biaya perkiraan atau estimasi. Jadi, untuk berpindah dari satu simpul, dari suatu node ke node yang lain, yang merupakan tujuannya atau goal state-nya. Nah, fungsi inilah yang disebut dengan fungsi heuristik itu sendiri. Jadi, karena dalam prosesnya menggunakan fungsi heuristik, sehingga pencarian informed search ini disebut juga dengan pencarian heuristik. Nah, ini adalah beberapa metode yang termasuk dalam heuristik atau informed search yang akan kita bahas kali ini. Jadi yang pertama ada generate and test, di mana kita akan membangkitkan dan menguji dari solusi-solusi yang telah dibangkitkan. Kemudian nanti akan ada lagi metode hill climbing yang terbagi dua. Ada yang tipe simple hill climbing dan ada yang steepest ascent hill climbing. Nah, kemudian nanti akan ada juga kita bahas tentang best first search. Nah, di sini juga akan terbagi dua, ada yang greedy best first search atau selanjutnya kita sebut GBFS biar lebih singkat, dan ada juga yang A bintang atau A star search. Jadi kita akan bahas satu persatu karakteristik dari setiap metode pencarian ini. Kita mulai dari generate and test. Jadi generate and test itu atau pembangkitan dan pengujian. Nah, sebenarnya pada prinsipnya metode ini merupakan penggabungan antara metode yang telah kita pelajari sebelumnya yaitu DFS, kita gabung dengan pelacakan mundur atau backtracking. Jadi nanti proses bergeraknya adalah dari goalnya, dari tahap akhirnya kita mundur ke belakang ke keadaan awal seperti itu. Nah, adapun algoritmanya, jadi diawali dengan membangkitkan semua kemungkinan solusi. Jadi, misal saya punya kasus, itu kemungkinan solusinya ada 24 misalnya, maka dibangkitkanlah seluruhnya seperti itu. Nanti setelah dibangkitkan, semua kemungkinan telah dibangkitkan, baru dilakukanlah pengujian. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apakah node tersebut benar-benar merupakan solusi. Jadi seperti itu, kita akan memilih jalur yang paling tepat, solusi yang paling tepat dari kemungkinan solusi yang telah dibangkitkan sebelumnya, seperti itu. Nah, nanti jika solusinya telah ditemukan, maka algoritmanya akan berakhir, namun jika tidak, maka akan diulangi lagi dari langkah yang paling awal, yaitu membangkitkan ulang lagi, seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya, misalnya untuk kasus TSP, Traveling Salesman Problem, di mana nanti salesman ini akan diminta untuk mengunjungi seluruh kota. Di sini pada contoh kasusnya ada 4 kota, A, B, C, dan D, dengan ketentuan tiap kota harus dikunjungi tepat 1 kali. Jadi tidak boleh ada kota yang dikunjungi lebih dari 1 kali. Nah, adapun di sini nanti diberikan informasi mengenai jarak antar tiap-tiap kota. Jadi sudah tertera pada graf, misalnya jarak dari kota A ke kota B yaitu 8, kemudian B dan D itu 5, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan mencari manakah rute terpendek. Jadi untuk mengunjungi seluruh kota, namun yang dipilih adalah yang rutenya terpendek, jaraknya itu terpendek. Nah,
Jadi untuk menyelesaikan contoh kasus tersebut, seperti tadi yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk algoritma dari metode generate and test ini, tahap awalnya adalah kita harus membangkitkan seluruh kemungkinan solusi yang mungkin muncul dari contoh kasus tersebut. Nah, misal tadi sudah diberikan pada soal itu ada 4 kota yang harus dikunjungi dan kita masukkan ke rumus faktorial untuk menentukan ada berapa jumlah kemungkinan solusi yang bisa digunakan untuk masalah ini. Jadi tadi karena sudah ada 4 kota, jadi kita masukkan ke rumus faktorialnya n faktorial itu 4 faktorial, sehingga kita memperoleh jumlah kemungkinan solusinya adalah 24. Jika digambarkan dalam pohon keputusan, maka gambarnya seperti ini. Jadi yang dimulai dari rute A, rute B, C, dan D, dan seterusnya nanti kita akan turunkan dan totalnya itu adalah 24 kemungkinan solusi seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan list 24 kemungkinan solusi yang telah diuraikan pada slide sebelumnya. Jadi untuk ke-24 kemungkinan solusi tersebut nanti kita akan uji, kita akan lakukan pengujian atau testing untuk memilih manakah lintasan dengan rute terpendek. Jadi masing-masing lintasan nanti akan kita hitung panjang lintasannya. Panjang lintasan ini merupakan akumulasi dari jarak yang telah tertera tadi di soal, di gambarnya. Jadi jarak dari misal lintasan ABCD, maka kita akan akumulasi jarak A ke B, B ke C, kemudian C ke D. Dan ini adalah totalnya, misalnya 18 untuk lintasan pertama. Nah, setelah kita tahu panjang lintasannya, maka kita akan lakukan pemilihan lintasan. Nah, karena untuk lintasan 1 ini belum ada pembandingnya, maka lintasan terpilihnya adalah lintasan 1 itu sendiri dengan panjang 18. Kemudian selanjutnya, kita testing lagi untuk lintasan yang kedua. Dan setelah kita hitung panjang lintasannya, yaitu 19, maka kita bandingkan sekarang lintasan kedua dan lintasan ke-1, manakah yang memiliki jarak terpendek, jarak yang lebih pendek, 19 dan 18, kita akan pilih lintasan pertama. Itu dengan jarak 18, sehingga lintasan yang terpilihnya adalah ABCD. Lalu kita lanjut lagi ke lintasan ketiga. Lintasan ketiga ACBD, panjang lintasannya 12, lalu kita bandingkan lagi dengan lintasan terpilih tadi, dan ternyata yang lebih pendek jaraknya yaitu lintasan ketiga, sehingga yang terpilih adalah lintasan ketiga atau ACBD. Nah, proses ini diulangi terus sampai kita membandingkannya dengan lintasan yang paling akhir. Jadi semua kemungkinan solusi yang telah dibangkitkan kita uji untuk panjang lintasannya, kemudian kita bandingkan untuk memilih lintasan dengan jarak terpendek, dan ternyata setelah semuanya diuji itu panjang lintasan yang terpendek itu jaraknya adalah 12. Dengan jarak 12 ini tuh ada dua lintasan yang bisa dipilih, yaitu ACBD ataupun DBCA. Jadi dengan menggunakan metode generate and test ini, maka kita bisa memilih rute terpendeknya yaitu ACBD ataupun DBCA dengan jarak 12. Seperti itu. Nah, ternyata dari proses yang telah kita uraikan sebelumnya, itu bisa dilihat ada kelemahan dari metode generate and test ini. Yang pertama, kelemahannya itu adalah kita harus membangkitkan semua kemungkinan sebelum dilakukan pengujian. Jadi tadi untuk 4 kota, menentukan rute terpendek dari 4 kota, kita perlu membangkitkan 24 kemungkinan. Jadi seluruh kemungkinan solusi itu harus dibangkitkan terlebih dahulu. Nah, karena harus membangkitkan semua kemungkinan ini, maka konsekuensinya adalah dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pencariannya. Jadi jika misalnya tadi 4, kita butuh 24 kemungkinan solusi. Nah, bagaimana jika misalnya kasusnya itu ada 80 kota atau misal 100 kota, pasti nanti akan lebih lama lagi waktu yang dibutuhkannya. Jadi ini merupakan kelemahan dari metode generate and test. Nah, kita tinggalkan generate and test dan masuk ke metode yang kedua, yaitu hill climbing. Nanti kita bahas dulu hill climbing itu karakteristiknya seperti apa, lalu kita lihat yang tipe simple hill climbing bagaimana, dan yang tipe succession hill climbing itu yang bagaimana.
Kita lihat dulu untuk yang hill climbing atau pendakian bukit. Jadi metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode sebelumnya, yaitu generate and test. Hanya saja untuk proses pengujiannya kita menggunakan fungsi heuristik. Jadi kalau yang generate and test tadi, proses pengujiannya adalah kita tinggal membandingkan nilai dari masing-masing solusi tersebut. Nah, kalau di hill climbing kita menggunakan fungsi heuristik. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah pembangkitannya atau generating solusinya itu. Jadi setelah kita menggenerate satu solusi terus menggenerate solusi selanjutnya, itu sangat tergantung pada feedback dari prosedur pengujian. Jadi tidak langsung membangkitkan, tetapi ada syaratnya. Seperti itu. Kemudian tesnya atau pengujiannya nanti berupa fungsi heuristik. Nah, nanti yang akan menunjukkan seberapa baik nilai tekanan atau estimasi yang diambil terhadap keadaan-keadaan lainnya yang mungkin. Seperti itu. Nah, kita lihat apa bedanya yang simple hill climbing dan yang steepest ascent hill climbing. Dulu yang simple hill climbing. Jadi untuk algoritma dari metode ini itu dimulai dari keadaan awal atau initial state, kemudian nanti kita lakukan pengujian. Jika merupakan goal state itu sudah langsung berhenti, namun jika tidak, maka keadaan awal ini akan dianggap sebagai current state atau keadaan sekarang. Nah, kemudian setelah kita menentukan current state-nya, kita akan melakukan langkah-langkah berikut sampai solusi itu ditemukan ataupun tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada current state itu. Nah, nanti prosesnya itu diawali dengan mencari operator yang belum pernah digunakan. Operator ini nanti digunakan untuk memperoleh new state atau keadaan baru. Nah, keadaan baru ini nanti yang akan dievaluasi lagi. Jika merupakan goal state-nya keluar, namun jika tidak, maka kita lakukan pembanding. Mana yang lebih baik, nilai dari keadaan sekarang, new state, ataukah keadaan yang current state, seperti itu. Nah, jika misalnya keadaan barunya itu nilainya tidak lebih baik dari yang keadaan sekarang atau current state, maka kita akan melakukan lanjutkan iterasi lagi, jadi diulang lagi dari awal. Jadi nanti akan ada yang namanya keadaan sekarang atau current state dan keadaan baru atau new state, seperti itu. Mungkin langsung lihat ke contoh kasus agar lebih dipahami. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk tambahannya di generate and test tadi kita membangkitkan seluruh kemungkinan solusi. Kalau di hill climbing ini, simple hill climbing ini, jadi nanti kita menggunakan bantuan operator. Jadi untuk membangkitkan solusi yang mungkin itu kita gunakan operator-operator ini. Misalnya tadi untuk 4 kota, maka kita tentukan dulu nanti operatornya itu ada berapa, seperti itu. Nah, kita masukkan di rumus n faktorial dibagi 2 faktorial kali n kurang 2 faktorial. Tadi sudah ditentukan misalnya untuk contoh kasus n-nya itu 4, kita masukkan ke rumus seperti ini sehingga nanti akan ada 6 operator yang mungkin bisa kita gunakan untuk kasus ini. Nah, 6 operator ini jika kita masukkan ke prosedur untuk contoh kasus tadi, jadi kita bisa lakukan misalnya tukar kota 1 dan kota 2, kemudian tukar kota 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4, seperti itu. Jadi nanti operator-operator ini yang akan kita gunakan dalam proses pembentukan pohon keputusannya. Oke, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari penggunaan operator yang telah ditentukan sebelumnya, seperti ini. Jadi misal kita mulai dari not awalnya A, B, C, D, kita lakukan kita menggunakan operator pertama misalnya, jadi tukar kota 1 dan kota 2 sehingga menjadi B, A, C, D, seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada informasi berapa jaraknya jika telah ditukar. Nah, nanti ini diturunkan lagi dan seterusnya sampai menemukan goal state. Ini untuk simple hill climbing yang contoh 4 kota tadi. Nah, kalau kita rangkum, sebenarnya simple hill climbing itu kerjanya seperti ini. Misalnya kita punya initial state S, kemudian yang akan kita tuju adalah goal state atau G.
Kemudian nanti akan ada solusi, misalnya diberikan solusi kemungkinannya itu 3. Bisa melewati node A, node B, dan node C. Nah, untuk simple hill climbing ini, jadi yang pertama dibangkitkan adalah yang A. Yang A misal nanti ada fungsi heuristiknya yaitu 23. Nah, kemudian kita bangkitkan lagi yang B. Yang B nanti diketahui fungsi heuristiknya misalnya 17. Nah, dilakukanlah pembanding. Jadi dibandingkan apakah fungsi heuristiknya yang ini adalah new state-nya dan ini adalah current state-nya, dan ternyata new state-nya itu lebih baik dibanding current state, sehingga new state-nya inilah yang diambil nanti untuk menjadi solusinya, karena solusinya nanti telah sampai ke goal state-nya, seperti itu. Jadi untuk simple hill climbing ini nanti akan menemukan solusi itu langsung mengambil lintasan yang B. Kenapa? Karena sudah dianggap lebih baik dibandingkan dengan lintasan A. Jadi tidak lagi memeriksa untuk selanjutnya, untuk pada state C-nya seperti itu. Nah, keadaan inilah yang disebut dengan local optimum, yang akan menjadi kelemahan dari simple hill climbing ini, karena menurut metode ini, lintasan yang melewati B adalah lintasan yang paling optimal. Padahal kalau lanjut ke C itu sebenarnya masih lebih baik lagi nilai fungsi heuristiknya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan terjadi optimum lokal optimal seperti itu. Kenapa? Karena pada metode ini hanya membandingkan tuh berdasarkan urutan. Jadi urutan sangat berpengaruh untuk metode ini. Jadi misal tadi karena kita mulai dari A, B, dan C, maka metode ini akan memilih lintasan yang B, seperti itu. Nah, beda kalau misalnya saya mengurutnya itu dari A, C, ke B. Nah, itu baru bisa dipilih yang C, seperti itu. Nah, dan satu catatan lagi, untuk metode ini itu tidak diizinkan untuk kembali ke level sebelumnya. Jadi, langkah sebelumnya kita tidak bisa kembali ketika sudah sampai ke level dari pohon yang bawah seperti itu. Itu alasannya tadi mengapa untuk metode ini itu tidak bisa melewati lintasan C karena kita sudah sampai ke level goal state-nya, jadi tidak bisa kembali lagi ke level atas seperti itu. Nah, kita lihat untuk metode yang kedua yang masuk dalam hill climbing, yaitu Steepest Ascent Hill Climbing. Kita lihat karakteristiknya seperti apa. Jadi, sebenarnya SAHC ini atau Steepest Ascent Hill Climbing ini itu sebenarnya mirip dengan metode sebelumnya SHC atau Simple Hill Climbing, hanya saja yang menjadi perbedaannya itu adalah proses pencariannya itu pergerakannya tidak dimulai dari posisi paling kiri. Nah, kalau tadi di Simple Hill Climbing kita ngurut dari kiri ke kanan. Nah, kalau untuk yang SAHC ini, itu proses pencariannya berdasarkan nilai heuristik terbaik. Nah, jadi karena ada proses pencarian nilai heuristik terbaik, maka urutan dari operator itu tidak menentukan penemuan solusi. Jadi tidak bergantung pada urutan dari note yang kita tulis. Bisa dilihat nanti di ilustrasi agar lebih dipahami. Ini algoritmanya jadi sama seperti Simple Hill Climbing. Kita mulai dari keadaan awal, kemudian kita uji jika tujuan stop, jika tidak kita lakukan lagi iterasi langkah-langkah selanjutnya. Nah, nanti di sini akan ada istilah baru yaitu successor. Nah, nanti successor ini itu akan menyimpan nilai heuristik terbaik dari successor yang ada. Successor ini maksudnya kemungkinan solusi. Jadi misal saya punya kasus terus nanti dibangkitkan 3 kemungkinan solusi, maka saya akan pilih mana nilai heuristik yang terbaik dari 3 kemungkinan solusi ini. Nah, nilai yang terbaiknya itulah yang disimpan di variabel successor, kayak seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya sudah ditemukan dan suksesornya itu adalah goalnya, maka kita stop, kita keluar. Namun jika tidak, maka diulangi lagi proses iterasinya sampai nanti node-nya itu telah dikunjungi, seperti itu. Ini contoh simulasinya. Jadi untuk pohon keputusan ini, misal kita mulai dari state awal. Nah, di sini ada 3 alternatif solusi, ada 3 successor di sini. Ada S, ada A, dan D. Nah, kalau kita pakai metode Simple Hill Climbing,
Maka yang akan dibandingkan adalah S dan A. Nah, maka kalau di simple hill climbing, yang not A ini yang akan diturunkan ke level selanjutnya. Namun, kalau kita menggunakan metode SAHC ini, jadi dari S, A, dan D ini, kita harus memilih dulu mana suksesor yang memiliki nilai heuristik terbaik. Misalnya kita membutuhkan rute terpendek, jadi akan dibandingkan 12,5, 10,4, dan 8,9. Kemudian diambillah nilai yang heuristiknya terbaik, yaitu 8,9D. Maka yang akan diturunkan ke level selanjutnya adalah node D, seperti itu. Nah, dari D lagi, nanti akan ada 3 successor lagi, kemudian kita pilih lagi mana yang nilai heuristiknya terbaik, yaitu H. Maka H lagi yang akan diturunkan. Begitu seterusnya sampai kita nanti memperoleh lintasan yang menuju ke goal state-nya, yaitu S, D, H, F, dan G. Nah, di sini ada keterangannya bahwa untuk SAHC ini itu prosesnya mirip seperti DFS di uninformed search, yaitu nanti kita geraknya dari atas ke bawah seperti itu. Namun tetap perbedaannya bahwa tidak dari kiri ke kanan, tetapi dipilih berdasarkan node child atau anak yang memiliki nilai heuristik terbaik seperti itu. Jadi di sini proses pemilihan node yang akan kita turunkan itu berdasarkan nilai heuristiknya. Nah, jadi kalau untuk simulasi ini simulasi yang sama dengan yang dipakai tadi di metode SHC, Simple Hill Climbing. Jadi misal dari initial state S menuju ke goal state, maka dari A, B, dan C kita tidak bergerak dari kiri ke kanan, tetapi langsung membandingkan A, B, dan C mana yang memiliki nilai heuristik terbaik, yaitu C, seperti itu. Nah, sehingga kalau menggunakan Steepest Ascent Hill Climbing, maka akan dipilih jalur SCG untuk sampai ke goal state-nya. Nah, ternyata proses ini untuk metode SAHC ini tetap terdapat kelemahannya. Jadi ada masalahnya juga, tetap menghadapi masalah yang namanya local optimum. Namun lokal optimumnya ini hanya terjadi jika seluruh tetangga, maksudnya seluruh successor yang ada itu lebih buruk atau sama dengan nilai dirinya. Nah, keadaan ini disebut dengan pateu. Jadi misal tadi dari S itu menuju ABC dan ternyata nilai ABC itu semuanya sama misalnya, atau tidak ada solusi yang lebih baik seperti itu. Jadi sehingga terjadi lagi yang namanya local optimum. Oke, kita tinggalkan hill climbing, kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu best first search. Nanti akan terbagi dua juga, ada yang DBFS yang greedy best first search, kemudian ada yang A-bintang search atau A-star search. Sebelumnya, kita akan lihat dulu bagaimana karakteristik dari best first search itu atau pencarian terbaik pertama. Jadi metode pencarian ini merupakan kombinasi dari dua metode, yaitu DFS dan BFS yang telah dipelajari sebelumnya. Kedua metode ini digabungkan, dikombinasikan dengan mengambil kelebihan dari kedua metode tersebut. Nah, kita lihat perbedaannya dengan metode hill climbing ini. Jadi untuk metode hill climbing itu tidak diperbolehkan untuk kembali ke node pada level yang lebih rendah. Meskipun misalnya pada level yang lebih rendah tersebut itu terdapat nilai heuristik yang lebih baik dari nilai heuristik saat ini. Nah, bedanya pada metode best first search ini, di dalam tahapan algoritmanya itu diperbolehkan untuk mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah, sehingga jika misalnya keadaan pada node yang levelnya lebih tinggi itu karakteristik heuristiknya lebih buruk, maka kita bisa kembali untuk mengecek ke node yang level lebih rendah, seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk metode best first search ini tuh ada karakteristik tambahan, yaitu dalam pengimplementasiannya kita akan menggunakan graph, berbeda dengan metode sebelumnya yang menggunakan tree. Nanti dalam graph keadaan ini kita akan menggunakan dua antrian yang berisi node-node yang akan kita masukkan dalam solusi. Antrian yang pertama misal kita beri nama open,
antrian ini akan berisi node-node yang sudah dibandingkan namun belum dilakukan pengujian terhadap node tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah antrian close. Antrian close ini nanti akan berisi node-node yang sudah diuji. Untuk algoritma dari metode burst first search ini, jadi nanti dimulai dengan menempatkan node awal yaitu initial state. Misalnya di sini adalah node awalnya kita beri simbol A. Nanti node awal ini akan disimpan pada antrian open. Lalu nanti iterasi selanjutnya akan dilakukan hingga tujuan ditemukan atau antrian opennya itu nanti sudah kosong. Jadi ini adalah syarat untuk pemberhentian dari algoritma ini. Kemudian setelah kita meletakkan antrian awal pada open, nanti akan dipilih node terbaik dari antrian open ini. Kemudian jika sudah dipilih, nanti dari node terbaik tersebut akan dibangkitkan semua suksesornya. Jadi kita akan lihat beberapa kemungkinan solusi yang bisa dibangkitkan dari node terbaik tersebut. Nanti dari setiap kemungkinan solusi atau suksesor tersebut, kita akan uji lagi. Jika misal node tersebut belum pernah dibangkitkan, maka kita akan masukkan ke open. Namun jika sudah pernah dibangkitkan, nanti kita akan lihat lagi apakah kemungkinan solusi yang bisa lahir dari node tersebut itu nilainya lebih baik atau lebih menjanjikan. Dan ternyata jika nilainya lebih baik, maka node tersebut akan dihapus dari antrian open dan akan masuk ke antrian close. Oke. Dalam proses pencarian algoritma dari metode ini, nanti kita akan menggunakan informasi. Jadi, istilahnya itu ada biaya keseluruhan total hasil dari perkiraan atau estimasi dari sebuah node sampai ke goal itu disebut dengan Fn. Kemudian akan ada juga biaya perkiraan yang dibutuhkan untuk melewati node n sampai ke goal itu disebut dengan Hn. Dan kemudian akan ada biaya sebenarnya yang akan menuju n itu disebut dengan Gn atau biaya yang dibutuhkan untuk sampai ke node n. Jadi ketiga informasi ini nanti akan menjadi nilai heuristik dalam pencarian best first search ini. Oke, kita lihat untuk tipe pertama, jenis pertama dari metode best first search ini atau greedy best first search atau GBFS. Nah, untuk metode GBFS ini, jadi nanti kita akan perhitungkan biaya perkiraan atau estimate cost-nya, yaitu Fn sama dengan Hn. Nah, nanti karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Fn adalah biaya perkiraan total dan Hn merupakan biaya perkiraan dari simbol n ke goal. Nah, untuk metode GBFS ini kita tidak akan memperhitungkan biaya sebenarnya actual cost atau simbolnya itu Gn. Jadi, karena hanya memperhitungkan biaya perkiraan, jadi bukan dari biaya sebenarnya, maka sebenarnya algoritma ini akan kurang optimal. Nanti kita lihat di tahapan prosesnya yang tidak optimalnya itu seperti apa. Oke, misal ini untuk contoh kasusnya, jadi kita akan mencari rute terpendek dari kota inisial state-nya, yaitu S, menuju ke kota goal-nya, kota tujuannya atau goal state-nya yaitu G, seperti itu. Nanti akan ada informasi yaitu nilai Hn yang merupakan fungsi heuristik, yaitu jarak garis lurus dari sebuah simpul N menuju ke simpul G. Satuannya nanti kilometer, dan kita akan mencari manakah rute dari S ke G ini yang mempunyai jarak terpendek atau yang paling minimum nilai heuristiknya. Oke, dari informasi pada studi kasus tadi, jika kita gambarkan seperti ini, jadi akan ada graf yang memiliki node, initial state-nya adalah S, kemudian melewati beberapa node-node yang menyimbolkan dari kota, kita akan berakhir pada goal state, yaitu kota G. Kemudian akan ada informasi heuristik, fungsi heuristiknya, yaitu Hn. Dan kemudian untuk nilai sebenarnya atau jarak sebenarnya yang tertera pada graf, untuk metode GBFS ini nilai-nilai ini tidak digunakan, jadi kita abaikan dulu.
Jadi untuk metode ini kita hanya menggunakan fungsi heuristik atau perkiraan. Jadi kita akan memperkirakan berapa jarak dari simpul S ke simpul B dan seterusnya sampai ke simpul G atau goal state-nya. Jadi untuk tahap awalnya kita mulai misal dari node S. Jadi initial state-nya S, kita akan bangkitkan beberapa suksesor, kemudian kita uji manakah yang memiliki nilai heuristik yang paling minimum. Karena yang kita tuju tadi adalah mencari rute terpendek. Jadi dari A, B, C, dan E, A, B, C, D, E, kita akan pilih node yang memiliki fungsi heuristik paling minimum, paling kecil, seperti itu. Di sini yang terpilih adalah B, sehingga nanti antriannya itu karena kita telah menguji dari node S ini, maka S ini akan masuk ke antrian close, sementara A, B, C, D, dan E itu baru saja dibangkitkan dan kita belum mengujinya, makanya masih masuk ke antrian open, seperti itu. Selanjutnya, karena tadi telah dipilih node B yang memiliki fungsi heuristik yang paling minimum, maka kita akan bangkitkan lagi suksesor dari node B ini, sehingga nanti bisa menuju node F dengan nilai heuristiknya 70 ataupun ke K dengan nilai heuristiknya 30. Dari sini kita akan bandingkan lagi. Jadi untuk metode burst first search ini, GBFS ini, kita akan membandingkan dengan keseluruhan node yang telah dibuka. Jadi 70, 30, kemudian dibandingkan lagi dengan A, C, D, dan E. Jadi semua dibandingkan walaupun berada pada level yang berbeda, seperti itu. Nah, dari sini itu akan terpilih lagi adalah node K yang nilainya paling minimum, yaitu 30. Dan di sini kita telah mendapatkan dua node yang masuk ke antrian close, yaitu S dan B. Dan selebihnya masuk ke antrian open. Lebih lanjut lagi, kita akan bangkitkan lagi suksesor dari K itu, dan ternyata sudah masuk ke goal state dengan nilai fungsi heuristiknya adalah 0. Sehingga dari sini nanti kita telah menguji S, B, dan K yang akan masuk ke antrian close, kemudian selebihnya masuk ke antrian open. Nah, karena kita telah mencapai goal state-nya, yaitu node G, maka jarak yang terpilih untuk metode GBFS ini adalah SBKG dengan total jarak 105 km. Hasil ini jika dianalisis ternyata menghasilkan rute terpendek menurut metode ini, namun ternyata bukan rute terpendek untuk jarak sebenarnya. Jadi kalau untuk jarak sebenarnya ternyata ada rute lain yang terpendek, yaitu jalur SABFKG yang total jaraknya adalah 95 km. Nah, hal inilah yang menunjukkan, membuktikan bahwa untuk metode GBFS ini tuh kurang optimal. Jadi telah disebutkan sebelumnya, metode ini akan kurang optimal karena hanya menggunakan nilai perkiraan atau nilai heuristik dan mengabaikan nilai sebenarnya atau GN. Selanjutnya kita akan lihat tipe kedua dari GBFS, yaitu metode A bintang atau A star search. Kita lihat karakteristiknya, jadi berbeda dengan metode GBFS sebelumnya. Untuk metode A bintang atau A star search ini, untuk nilai totalnya, FN-nya, itu kita tetap memperhatikan nilai dari GN, nilai sebenarnya, dan nilai perkiraan atau HN. Jadi kita menghitung akumulasi dari kedua nilai ini. Nah, karena memperhitungkan biaya perkiraan dan biaya sebenarnya, algoritma A bintang atau A star search ini dianggap komplit, lengkap, dan lebih optimal dari metode sebelumnya. Misal, untuk contoh kasus yang sama, kita akan start dari initial state S untuk sampai ke goal state G. Jadi totalnya nanti akan ada 13 kota. Dengan ketentuannya masih sama, kita menggunakan HN untuk fungsi heuristiknya dalam satuan kilometer. Kemudian kita akan mencari rute yang terpendek dari S ke G. Untuk penyelesaiannya seperti ini. Jadi ada gambaran grafnya untuk start dari S ke G, kemudian kita akan menggunakan fungsi heuristik yang ada pada tabel,
kemudian diakumulasikan dengan nilai sebenarnya atau jarak sebenarnya. Nilainya ini sudah tertera pada grafnya. Oke, jadi kita start lagi, mulai dari node S, kemudian kita bangkitkan suksesornya itu A, B, C, D, dan E, kemudian kita evaluasi, kita uji untuk masing-masing node suksesornya ini berapakah nilainya dengan mengakumulasikan nilai heuristik pada tabel dengan nilai yang tertera pada graf. Sehingga nanti kita peroleh nilainya seperti ini. Misal untuk dari node S ke A kita akan akumulasikan, jadi kita start dari S, nanti nilainya adalah 0, kemudian ditambah dengan jarak sebenarnya pada graf yaitu 10, dan jarak pada nilai heuristiknya yaitu 80, sehingga untuk jarak dari S ke A kita peroleh 90 dengan rumus yang sama. Formulasi yang sama kita gunakan untuk memperoleh nilai heuristik pada node B, C, D, dan E. Nah, nanti setelah kita melakukan pengujian tersebut, kita masukkan untuk antrian close berisi node S karena telah kita uji. Adapun node A, B, C, D, dan E kita telah bangkitkan namun belum diuji sehingga masuk ke antrian open. Nah, dari successor ini nanti kita akan pilih manakah yang memiliki nilai paling minimum rotator pendek. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa node E itu memiliki nilai yang paling minimum, sehingga nanti kita akan bangkitkan successor dari node E ini. Jadi, untuk E ini nanti kemungkinannya bisa melewati jalur D ataupun ke J. Nah, dengan formulasi yang sama lagi, kita menjumlahkan nilai pada graf itu dengan nilai pada heuristik yang sudah ditulis pada tabel di bawah ini. Jadi, dengan cara yang sama kita peroleh untuk ke D itu 110 dan ke J itu 130. Nah, di sini saya informasikan lagi, saya ulangi lagi bahwa untuk metode burst first search ini, salah satunya itu A bintang, kita boleh kembali ke level sebelumnya. Jadi ini kalau dilihat ini kan level 0, kemudian ini adalah level 1, dan DJ itu adalah level 2. Jadi walaupun sudah dibangkitkan level 2 yaitu D dan J, kita masih bisa kembali ke level sebelumnya yaitu A, B, dan C. Jadi untuk membandingkan fungsi heuristik yang dipilih bukan hanya membandingkan D dan J, tetapi dibandingkan keseluruhan A, B, C, D, dan J seperti itu. Sehingga kita akan peroleh untuk antriannya itu A, B, C, D, J masuk ke open, dan yang close adalah S dan E karena telah dibuka dan diuji. Nah, dari semua antrian ini, node pada antrian ini kita lihat yang memiliki nilai heuristik paling minimum adalah B dengan nilai 85, jadi dibandingkan semua ini 90, 85, 100, 110, dan 130. Jadi diperoleh B, sehingga yang B nanti akan kita bangkitkan lagi suksesornya. Nah, dari B itu bisa melewati F atau melewati K. Dengan cara yang sama lagi, kita akumulasikan nilai pada graf ini dan nilai pada tabel di bawah. Nah, kita peroleh untuk F itu fungsi heuristiknya 100, kemudian untuk K adalah 105. Dari sini kita bandingkan lagi. Jadi bukan hanya membandingkan F dan K, tetapi dibandingkan keseluruhan dengan node-node yang telah dibuka namun belum kita bangkitkan suksesornya, yaitu A, F, K, C, D, dan J. Nanti dipilih lagi yang memiliki nilai heuristik paling minimum. Di sini kita lihat A dengan fungsi heuristiknya itu 90, jadi paling minimum, sehingga kita akan membangkitkan suksesor dari A ini. Nah, untuk A ini, jadi setelah dibangkitkan, ternyata kalau kita menuju ke goal state dari A, itu fungsi heuristiknya adalah 100. Jadi akumulasinya dengan menambahkan 10 tambah 90 pada graf dan di tabelnya itu 0, jadi 100. Lalu kita bandingkan lagi dengan node-node pada level sebelumnya. Apakah fungsi heuristik ini sudah menjadi yang paling minimum? Kita bandingkan dengan F95,
kemudian K100, kemudian C100, D110, dan J130. Ternyata masih ada yang lebih minimum dari G ini. Jadi ada F dengan fungsi heuristiknya adalah 95. Nah, dari sini kita bangkitkan lagi suksesor dari not F ini. Ternyata kalau not F, kita bangkitkan ke K, itu total fungsi heuristiknya adalah 95, sehingga nanti dipilih lagi. Jadi tetap lebih minimum dibanding dengan not-not yang lainnya. Sehingga dari K kita lanjut lagi. Kita bangkitkan lagi nanti suksesornya dan sampailah ke G itu dengan totalan tetap masih sama 95, sehingga nanti keseluruhan not yang telah dibuka dan diuji kita masukkan ke antrian close dan selebihnya akan masuk ke antrian open. Sehingga hasilnya seperti ini, jadi terpilihlah rute terpendek untuk sampai ke G dari not S dengan total jarak 95 km. Dari sini jika kita analisis bahwa rute yang terpilih dari metode A bintang atau A star search ini itu merupakan rute terpendek dari graf tersebut. Jadi sudah sama dengan rute hasil perhitungan manual, sehingga metode ini dianggap lebih optimal. Namun di sini ada catatan, tanpa ada keterangan untuk batasan waktu dan memori, metode ini dianggap sebagai metode yang komplit dan selalu menemukan solusi. Jadi kita menyampingkan kriteria batasan waktu dan memori. Kenapa? Karena tadi ketika kita sudah melewati level yang lebih tinggi, kita bisa balik lagi ke level yang lebih rendah jika level tersebut memiliki nilai heuristik lebih baik, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan backtracking. Jadi kita bisa kembali ke level sebelumnya. Nah, tentu saja untuk proses kembalinya itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan kita akan membutuhkan memori yang lebih besar. Oke, demikian untuk metode informed search ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.